anak-anak, berjumpa lagi bersama Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, muatan IPA. Anak-anak, pada video pembelajaran selanjutnya, kalian sudah belajar mengenai bahwa bunyi dapat merambat. Nah, apakah ingat anak-anak bunyi itu dapat merambat melalui benda apa saja? Ya, bunyi dapat merambat melalui benda padat, kemudian benda cair maupun benda gas. Anak-anak perlu diketahui bahwa bunyi dapat merambat merupakan salah satu sifat dari bunyi. Nah, hari ini kalian akan belajar mengenai sifat-sifat bunyi dan juga pemantulan bunyi. Selain bunyi dapat merambat, apalagi sifat-sifat bunyi lainnya? Ya, bunyi memiliki 3 sifat. Yang pertama, bunyi dapat merambat, kemudian yang kedua, bunyi dapat diserap, dan yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Sifat bunyi yang pertama adalah bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, contoh bunyi dapat merambat melalui benda padat adalah ketika kalian menempelkan telinga kalian ke meja, kemudian teman kalian di sebelah kalian mengetuk meja tersebut, maka kalian akan mendengar suara. Kemudian, bunyi dapat merambat melalui benda cair, misalkan kalian melempar batu ke kolam, kemudian akan terdengar suara dari kolam tersebut. Kemudian yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda gas atau melalui udara. Misalkan kalian sedang berbicara dengan teman, maka kalian akan mendengar suara teman kalian. Jadi bunyi itu dapat merambat melalui benda gas atau melalui udara. Sifat bunyi yang kedua adalah bunyi dapat diserap. Nah, bunyi dapat diserap melalui benda-benda yang lunak. Apa saja itu? Ya, ada benda misalnya karpet, kemudian karet busa, ataupun juga melalui kertas. Sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat dipantulkan. Nah, bunyi dapat dipantulkan melalui benda-benda yang keras. Contohnya batu, kayu, tembok, maupun kaca. Nah, itu tadi adalah mengenai sifat-sifat bunyi. Nah, yang salah satunya adalah bunyi yang dapat dipantulkan. Jadi, ada beberapa jenis-jenis bunyi pantul. Nah, apa saja itu? Jenis-jenis bunyi pantul ada 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli terjadi ketika bunyi pantul terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul itu jaraknya dekat. Jaraknya kurang dari 10 meter. Contohnya adalah suara seseorang yang berada di ruangan yang kecil akan terdengar sangat jelas. Atau bisa juga ketika kalian bersembunyi di dalam lemari, maka ketika kalian mengeluarkan suara, suara kalian akan terdengar. Sifat bunyi pantul yang kedua adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya itu tidak jauh dari sumber bunyi, jaraknya itu 10-20 meter. Gaung atau kerdam menghasilkan bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi pantul yang terdengar itu kurang jelas. Contoh peristiwa gaung atau kerdam adalah pemantulan bunyi yang terjadi di dalam bioskop. Nah, jadi untuk mengurangi adanya gaung atau kerdam, maka di suatu bioskop akan dinding-dindingnya itu dilapisi oleh benda-benda yang lunak, misalkan seperti karpet. Jenis bunyi pantul yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena jarak antara dinding pantul dan juga sumber bunyi itu jaraknya jauh. Jaraknya 20 meter atau lebih dari 20 meter ya. Nah, sehingga menyebabkan bunyi pantul yang terdengar itu menjadi lebih jelas. Gema sering terdengar jika kalian berteriak di goa ataupun di bukit maupun di lembah yang jaraknya jauh serta permukaannya yang keras. Nah, itu tadi mengenai jenis-jenis dari bunyi pantul. Nah, bunyi pantul memiliki manfaat loh. Apa saja manfaatnya?
Ya, manfaat yang pertama adalah bunyi pantul dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut. Yang kedua, bunyi pantul dimanfaatkan untuk mengetahui kedudukan kapal selam. Dan yang ketiga, bunyi pantul dapat dimanfaatkan untuk mengetahui letak ikan-ikan di laut. Anak-anak, itu tadi pembahasan kita mengenai sifat-sifat bunyi. Kemudian yang kedua, jenis-jenis bunyi pantul, dan yang ketiga, manfaat dari bunyi pantul. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, Bu Guru akan berikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya bisa kalian cek di buku Bu Pena 4A halaman 62. Di sana ada 3 soal. Jadi kalian bisa baca soalnya terlebih dahulu, kemudian kerjakan di buku latihan. Nah, setelah kalian sudah mengerjakan soal tersebut, menulis jawaban dengan rapi di buku latihan, kalian bisa foto jawaban kalian dan kemudian diunggah di Google Classroom. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah, kemudian tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah!